Matur nuwun sedulur Isne Parma, pawartos 5 Simbang 5 TV. Puluhan korban investasi bodong perbekalan kapal nelayan karo terdakwa utama gelar aksi ning ngarep kantor pengadilan negeri Pati. Karo nggawa sejumlah poster sing isine tuntutan, puluhan korban investasi bodong perbekalan kapal nelayan karo terdakwa utama gelar aksi ning halaman kantor pengadilan negeri Pati. Aksi demo dilakoni merga jaksa penuntut umum saka kasus investasi bodong mung dituntut setahun penjara. Padahal duit korban sing digawa karo terdakwa nyapai puluhan miliar rupiah. Kabeh nganggep tuntutan jaksa ora sebanding karo kerugian korban. Menurut korban, modus terdakwa utama karo nglabuhi korbane yaiku karo ngajak nanemno saham perbekalan kapal ning awake. Saka perjanjian ning ngarep notaris, terdakwa janjino 4% keuntungan sesasi saka duit sing disetor korbane. Nanging nganti saiki korban mung dijanjikno. Korban sempat dibayar nggunakno cek kosong kanggo nutupi perbuatane. Dia menawarkan kalau dia punya kapal, banyak kapal, puluhan kapal, dia menawarkan kerjasama perbekalan kapal, saham kapal, kuota solar, katanya dia punya pom bensin AKR yang ada di Bajimulyo itu. Nah saya sudah masuk itu 5 pekerjaan dan modal sudah masuk semua. Jadi perbaikan 2 kapal saya yang tidak diselesaikan sampai sekarang dan saya selesaikan sendiri, terus perbekalan kapal, saham kapal, terus pemberian modal kuota solar dan pemberian logistik. Total rugi berapa, Bu? Kalau saya di total semua untuk saham semua dan itu yang itu lebih dari 5 miliar lebih saya. Tuntutannya sendiri kepada majelis hakim? Tuntutannya 1 tahun. Kalau dari korban-korban ini inginnya seperti apa? Ya dituntut dan dipidana seberat-beratnya. Kalau iming-iming investasinya seperti apa, Bu? Ya dia menjanjikan kalau kuota solar itu setiap 1 liternya saya mendapatkan hasil itu 200-300 rupiah. Kalau untuk solar ya, kalau untuk saham itu 7%, 4%, dulu 4%, terus 7%. Terus kalau untuk saham kapal ya dari nilai masuknya saham saya itu berapa, misal 25% atau 50% dari nilai. Itu sudah berjalan berapa lama, Bu, yang saham? Kalau yang saham perbekalan itu dari 2014 itu ya kadang dikasih cuma catatan, kadang dikasih itu kalau untuk pemberian logistik saya dikasih lewat transfer. Tapi nggak sesuai. Akan tetapi kembali lagi malah saya jarang dikasih profit dan itu dia mengatakan kalau saya itu rentenir kelas kakap. Dia mengatakan kalau saya itu bunga berbunga dan sebagainya. Padahal saya punya 5 dan puluhan miliar uang saya sudah masuk di cek palsu ya, cek kosong. Saya di beberapa kali saya dikasih cek kosong sama Tomo. Awalnya tuh Pak Tomo kepada kami ya, kepada ibu saya terutama dan kepada kami menjanjikan untuk memberikan keuntungan dalam perbekalan. Jadi awalnya tuh menjanjikan perbekalan selama 3 bulan untuk kepentingan kapal penampung di Bali. Nah itu sudah dituangkan ke dalam akta notaris bahwa perjanjian itu berlaku selama 3 bulan. Nah itu posisi terjadi pada tahun 2017. Itu posisinya jadi ketika kita sudah memberikan 1 miliar kepada Pak Tomo, dikelola sama beliau, lalu selama 3 bulan uang tidak kembali. Dan kami pun diberikan BG 650 juta dari BCA dan ya tidak bisa dicairkan. Berarti kosong? Kosong, bisa dikatakan seperti itu. Dan paket penolakan telah tutup buku dan syarat non formilnya tidak dilengkapi. Jadi mungkin sudah ada niat bahwa BG itu hanya untuk menarik kami agar tetap percaya kepada perjanjian sebelumnya gitu. Jadi dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 7% setiap bulannya gitu. Jadi makanya kami tertarik untuk menaruh saham untuk perbekalan ini 1 miliar. Harapan korban sendiri apa? Ingin diadili seadil-adilnya dan uang kami kembali. Sawetara iku kuasa hukum korban ngomong kabeh kliennya dirugikno karo puluhan miliar rupiah. Nanging terdakwa mung dituntut setahun penjara karo jaksa. Awake nakokno komitmen lan keseriusan jaksa saka nangani kasus iku. Awake ngarepno hakim iso ngevonis terdakwa sesuai pasal 379 karo ancaman hukuman 4 tahun penjara.
sebetulnya modusnya sama Utomo ini sama saja. Ngajak kerjasama saham kapal, lalu dikatakan nanti bagi hasil sekian. Tetapi kenyataannya kan tidak ada sejak tahun 2014 itu sampai sekarang. Seperti Ibu Fatimah tadi itu memang pernah dikasih beberapa. Kemudian Pak Bambang dikasih, tetapi hanya di atas kertas, uangnya sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat menyesalkan tuntutan jaksa sebetulnya kalau di dalam pasal penipuan itu 378 itu kan minimal setidaknya 4 tahun. Disebutkan paling lama 4 tahun. Tetapi anehnya hanya dituntut 1 tahun. Lah seberapa lagi nanti hakim memutuskan? Itu yang sangat kita sesalkan karena kalau kita lihat jejaknya si Utomo itu sebetulnya itu memberatkan. Tetapi justru di dalam tuntutan jaksa penuntut umum JPU itu hanya 1 tahun. Kanggo dingerteni terdakwa Utomo mulai usahane wiwit 2012 lan mulai narik duit saka kabeh korbane. Saka perjanjiane terdakwa janjekno bunga 4% saka total duit sing disetor karo korbane. Saliyane investasi perbekalan kapal, terdakwa uga nggunakno modus investasi saham lan solar. Tim Liputan Simpang 5 TV.